Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam, eee, tergantung siapa kapan mendengarnya. Di sini saya, Tama Misabula dari kelompok, 4, dengan nama kelompok Kertas yang beranggotakan Dwika Bayu dengan akhiran NIM 006 dan saya sendiri Tama Misabula dengan NIM akhiran 027. Di sini, judul presentasi kami berjudulkan presentasi program Tic-Tac-Toe, yang dimana sesuai judulnya, kelompok saya dan Bayu mendapatkan bagian untuk membuat program Tic-Tac-Toe. Di sini ya program kami ya sederhana, membuat game Tic-Tac-Toe dengan beberapa pilihan permainan seperti player versus player, player versus bot, dan botnya sendiri memiliki dua level yaitu mudah dan sulit. Selain itu, di sini juga ada fitur mencatat histori. Jadi kita bisa lihat nih sebelumnya kita itu main sama siapa sih gitu. Dan berapa kali menangnya gitu ya. Melalui presentasi ini, kami akan membahas struktur kode, fungsi-fungsi penting yang terdapat di dalamnya, alur logika permainan, serta bagaimana fitur ini bekerja secara keseluruhan untuk menciptakan pengalaman bermain yang optimal. Pertama nih, kita masuk ke struktur program. Program ini memiliki beberapa struktur, yaitu ada main.c, yang dimana ini isinya itu fungsi main yang mengelola alur utama program serta menu utama permainan. Lalu ada bagian tic-tac-toe.c ini, yang dimana ini merupakan tempat implementasi dari semua fungsi pendukung uh, yang ada dalam struktur tic-tac-toe ini, seperti pendukung permainan, pengelolaan pendukung permainan seperti ada pengelolaan papan, pengecekan status permainan, dan pengaturan langkah bot. Di tic-tac-toe.h di sini ada digunakan untuk dalam dapat memunculkan program, deklarasi fungsi, dan struktur juga ada di sana. Ya, dengan pembagian ini, kode program jadi lebih modular dan mudah untuk dikelola. Pemisahan ini juga mendukung pengembangan fitur tambahan ya di masa yang akan datang. Lalu ada fungsi utama dari penjelasan. Kita pertama masuk ke file main. Ya, di sini ada untuk pilihan tic-tac-toe dengan pilihan mode permainan gitulah. Ada yang ini kan main player versus player atau player versus bot. Terus ada melihat atau menghapus history. Ini ada history game, display history, ya begitu-begitulah. Lalu ada keluar dari program, ya ini mah buat kalau keluar lah, mau udahan. Lalu ya fungsi ini menggunakan logika perulangan untuk terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Lanjut ke tic-tac-toe.c. Di sini ada init papan. Bentar, di paling atas ini init papan. Ya, ini sebagai deklarasi untuk papannya, yang dimana ada angka 1 sampai 9. Lalu ada display papan, yang dimana ini akan mendisplay nanti X atau cross dengan nolnya O gitu. Lalu ada cek pemenang, yang dimana ini untuk mengecek apakah pemain sudah menang atau bot sudah menang. Dengan pengecekan ini melibatkan baris, kolom, serta diagonal pada papan untuk melihat apakah ada 3 tanda yang sama dalam satu garis atau tidak. Lalu ada is valid move, jadi ini tuh buat ngecek nih si move kita tuh valid atau enggak. Ini random move untuk bot, jadi ini buat yang versi easy-nya. Jadi botnya itu akan random ditaruh di mana aja gitu selama masih di board yang kosong ataupun ya belum terisi. Lalu ada smart bot move, ini buat yang versi hard, bot hard. Jadi ini bakal mempersulit kita dengan mencari peluang untuk menang. Itu lalu ada jika pemain hampir menang, botnya juga akan menghalangi kita untuk menang, jadi ditutup gitu. Lalu ada juga play game. Bentar, di bawah deh.
Ini dia play game, yang dimana ya ini untuk mengatur giliran pemain, mencatat langkah, memeriksa kondisi, menang atau serinya nanti, dan memperbaharui skor, gitu. Lalu ada get player name. Ini get player name, ini untuk mengambil nama kita gitu, agar divalidasi, yang dimana agar tidak kosong, dan harus dimulai dengan huruf. Lalu dari match, ini untuk kita kalau mau main lagi, mau balas dendam atau segala macamnya. Ada init history, yang dimana ini akan ngebaca history.txt dan memuat permainan sebelumnya. Jika file ini tidak ada atau belum ada, fungsi akan membuat file yang kosong. Lalu ada add history, mana add history? Oh, ini add history. Di mana ini menambahkan hasil permainan terbaru ke dalam array yang menyimpannya di dalam history. Tapi kalau misalnya nanti array-nya udah penuh, ya bakal ada yang dihapus untuk memberikan ruang ya, data yang baru. Lalu ada save history. Nih, save history. Di mana ini akan menyimpan array history ke dalam history.txt. Setiap permainan yang baru selesai akan langsung ditambahkan ke file ini gitu. Ada hapus history, ya ini simpelnya buat menghapus semua historinya lah. Lalu ada display history, yang dimana ini akan menampilkan daftar hasil permainan sebelumnya, termasuk nama pemain dan skor akhirnya gitu. Jadi misalnya si A menang nih 3 kali melawan si B, berarti ya 3-0 gitu. Sekian untuk yang bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Kabayo. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program ini. Di menu utama itu ada opsi play, history, dan exit. Untuk play, mereka akan diminta untuk memilih mode permainan yaitu player versus player ataupun player versus bot. Untuk bot sendiri ada dua difficulty yaitu mudah dan sulit. Contoh saya akan mengambil mode mudah. Di sini akan terlihat ada 9 kotak yang diisi oleh angka untuk memudahkan user mengenali kotak mana yang belum terisi. Contoh saya mengambil nomor 1 dan di sini bot memilih nomor 3, lanjut nomor 4 dan nomor 7. Yang terlihat untuk difficulty mudah, botnya tidak akan memblokir jalan player, jadi bisa dibilang eh, lebih mudah gitu. Di bagian bawah di sini ada skor saat ini dan ada opsi untuk rematch dengan Y ataupun N. Jika kita memilih Y, rematch akan dimulai dan ya permainan akan dimulai lagi. Saya coba akan memilih 2, 1, dan 3. Seperti yang dilihat, skornya bertambah dari yang awalnya 1-0 menjadi 2-0. Di sini saya mencoba untuk pilih opsi no. Kita akan mencoba history. Seperti yang dilihat, di sini ada history terbaru dari yang permainan tadi. Dan di sini juga ada pilihan untuk menghapus history dan juga kembali. Dan jika kita menghapus historinya, lalu kita cek lagi, history tersebut akan menghilang. Kembali, kita juga bisa bermain dengan player lain. Contohnya di sini. Nah, player pertama adalah X, jadi misalkan di sini pilih 1, player 2 itu O, misalkan angka 5, 2, 9, dan 3. Kita bisa rematch juga. 1, 3, 2, 6, 5, dan 9. Seperti yang kalian lihat, skornya akan berubah sesuai dengan siapapun yang memenangkan pertandingan.
Oke, untuk kesimpulannya, program Tic-Tac-Toe ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang menarik dengan adanya dua mode permainan yang berbeda. Tingkat kesulitan bot yang dapat disesuaikan serta fitur pencatatan histori. Program ini menawarkan tantangan sekaligus keseruan. Kedepannya, program ini dapat diperluas dengan fitur-fitur seperti mode online multiplayer atau analisis statistik permainan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.